ketinggian. Setengah lengan, lencang keras. Ya, mohon disesuaikan dengan ketinggian. Ya. Yuk, Untuk Jakarta Timur, siap! Satu langkah ke kiri, jalan! Jakarta Barat, siap! Ya, diinformasikan para peserta upacara yang membawa HT, handphone agar di silent atau di nonaktifkan mulai sekarang. Nice to meet you. We're friends. I'm Eric. I'm Eric. I'm in charge of operations with kita siapin mau langsung. Tersebut tidak dapat teratasi oleh pemerintah kota pada saat itu. Peristiwa itu mendorong pemerintah atau Wimenti Orde Branwir pada tanggal 25 Januari 1915 mengeluarkan Reglement Orde Branwir atau peraturan tentang pemadam kebakaran. Namun tak lama kemudian, yakni pada tanggal 4 Oktober 1917, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni melalui ketentuan yang disebut Statlas 1918 nomor 602. Suatu kejadian penting yang patut selalu diingat adalah peristiwa diberikannya suatu tanda penghargaan kepada Branwir Batavia oleh mereka yang mengatasnamakan kelompok orang tegar. Tanda penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk prasasti pada tanggal 1 Maret 1929 bertuliskan tanda peringatan baru di Batavia 1919 sampai 1929. Tanda penghargaan tersebut diberikan masyarakat Betawi pada waktu itu adalah sebagai wujud rasa terima kasih mereka atas dharma bakti para petugas pemadam kebakaran. Pencantuman angka 1919 sampai 1929 pada prasasti tersebut dan menunjuk pada paragraf kedua pada baris pertama dan kedua dianggap sebagai bukti otentik. Maka kemudian pada tanggal 1 Maret 1919
ditetapkan sebagai tahun berdirinya Organisasi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanahku, tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandiriku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah takbir, hiduplah Melayu, bangsaku Mars Pemadam Kebakaran. Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memasuki lapangan upacara.
Penghormatan kepada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Gerak! Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan barisan. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-100 Pemadam Kebakaran tingkat Provinsi DKI Jakarta. Jumat 1 Maret 2019. Siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Telah dilaksanakan. Balik tempat. Balik tempat. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Meningkan cipta mulai.
Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Kepada penerima penghargaan, disilakan menuju tempat. Mau foto di depan. Iya, depan sini. Kasih Pak. Foto depan. Penyerahan penghargaan oleh Inspektur Upacara. Teng, depan situ. Lu depan situ. Daftar penerima penghargaan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati HUT Damkar ke-100 tahun 2019. Kelompok SKKL RW 07 Kelurahan Cengkareng Timur. Kelompok SKKL RW 06 Kelurahan Cilincing. Ismanta. Encep Saifuddin. Sudono. Hartono. Sri Haryati. WJM Sucipto MBA. Kementerian Perindustrian. Jarum Foundation. PT Astra Honda Motor. Peter Placidus S. Petrus. Dan Unggul Wahyu Dono. Kepada penerima penghargaan, disilakan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Baik. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, para kepala dinas yang hadir, para wali kota atau yang mewakili,
Mr. Eric dari Civil Defense Attached Red Embassy Singapura, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peserta apel, ibu-ibu dharma wanita, hadirin media yang saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang saat ini tidak bisa hadir dalam upacara peringatan HUT ke-100 pemadam kebakaran karena saat ini beliau sedang menjenguk Ibu SBY di Singapura. Untuk itu pada kesempatan upacara peringatan HUT ini saya akan menyampaikan atau membacakan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi ini yang berbahagia kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bersilaturahmi dan bertemu pada acara penting peringatan HUT Pemadam Kebakaran ke-100 tahun 2019. Saya ucapkan selamat memperingati Sahabat Pemadam Kebakaran. Upacara HUT Pemadam Kebakaran pada hakikatnya bukan hanya mengenang peristiwa tahun 1919 ketika masyarakat Batavia memberikan penghargaan dalam bentuk prasasti atas perjuangan dalam memadamkan peristiwa kebakaran besar di Jatinegara, Jakarta. Lebih dari itu, apel peringatan ini merupakan upaya untuk lebih meningkatkan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak kejadian kebakaran. Bahaya kebakaran merupakan ancaman serius yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta waktu yang tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa manusia dan harta benda. Karena itulah kehadiran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya menjamin kenyamanan warga kota Jakarta dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Hadirin yang saya hormati, perlu diinformasikan berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, kita bersama patut prihatin dan mengingatkan kepada seluruh warga kota Jakarta bahwa selama tahun 2018 telah terjadi 3.951 kejadian dengan rincian kebakaran sebanyak 1.790 kejadian, terdiri dari 114 kejadian diatasi oleh masyarakat, 1.546 kejadian diatasi oleh damkar, serta penyelamatan atau rescue 1.221 kejadian. Hadirin peserta upacara yang saya hormati,
dalam mengatasi setiap kejadian kebakaran dan bencana lainnya. Pada dasarnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Karena itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan kesiapan menghadapi bahaya kebakaran mutlak diperlukan guna meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan peristiwa kebakaran dan bencana lainnya. Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, penyebab kebakaran yang terbanyak terjadi akibat arus pendek listrik sebanyak 1057 kejadian, gas sebanyak 181 kejadian, lilin 6 kejadian, membakar sampah 247 kejadian, akibat rokok 75 kejadian, dan lain-lain 181 kejadian. Sedangkan untuk pokok benda terbakar, terbanyak bangunan perumahan sejumlah 511 kejadian, instalasi luar gedung 451 kejadian, bangunan umum dan perdagangan 279 kejadian, tumbuhan 123 kejadian, kendaraan 98 kejadian, bangunan industri 15, serta lainnya 81 kejadian. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia aparat pelaksana di lapangan dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas operasional aparat pelaksana saat kebakaran dan penyelamatan. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kerjasama internal dan eksternal untuk pencegahan, pemadaman, penyelamatan bersama dengan setiap elemen di masyarakat. Pada kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada para petugas pemadam kebakaran di lapangan. Selain berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan juga memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Saudara-saudara yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa kebakaran merupakan sub-urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sub-urusan kebakaran ini setara dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya. Pelayanan dasar lainnya yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, serta masalah sosial. Sehubungan dengan itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di lapangan maupun yang bertugas secara administratif atas peran masing-masing yang sangat penting dalam melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan, penanganan bahaya kebakaran, termasuk bahaya beracun kebakaran, melakukan inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk penyelenggaraan penataan rawan kebakaran. Selain tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam undang-undang, aparatur pemadam kebakaran saat ini juga dituntut untuk melayani masyarakat pada operasi penyelamatan non-kebakaran. Melalui berbagai media, kita saksikan bahwa pemadam kebakaran nantiasa hadir dalam upaya penanganan kecelakaan lalu lintas, banjir, percobaan peristiwa bunuh diri, penganan hewan liar yang berbahaya,
serta terlibat sampai pada upaya pengamanan masyarakat. Karena itulah kehadiran petugas pemadam kebakaran sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Saudara-saudara yang saya banggakan, memasuki tahun 2019, negara kita mempunyai agenda nasional yang sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia, atau tepatnya tanggal 17 April 2019, seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan DPD. Untuk itu, kita harus mengawal proses demokrasi ini, harus memegang teguh netralitas birokrasi dan pemerintahan. Pemadam kebakaran sebagai bagian dari aparatur pemerintah, selain memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan pemilu 2019, juga memiliki tugas tambahan menghadirkan perlindungan masyarakat, mewujudkan suasana teduh dalam masyarakat, serta tetap siaga melindungi dan mengamankan objek-objek vital pemerintah dan masyarakat. Karena itulah tema peringatan Sahabat Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta siaga bersama masyarakat dalam menyukseskan pemilu serentak 2019. Selamat memperingati HUT ke-100 Pemadam Kebakaran tahun 2019 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Semoga Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang sangat penting semakin mampu mewujudkan perlindungan masyarakat, diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian penting pemersatu kemajmukan keberagaman warga kota Jakarta. Kepada segenap elemen masyarakat, terus tingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya kebakaran. Tingkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan guna mewujudkan perlindungan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan kota Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan juga terima kasih atas kehadiran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Dirjen. Semoga ini menambah semangat dan apresiasi bagi kami di Provinsi DKI Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah atas segala upaya yang telah kita lakukan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, PSD. Pembacaan doa. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kebesaran asma-Mu, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang ke-100 tahun 2019. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan semakin jaya dan menjadi kebanggaan masyarakat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami adalah insan yang lemah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kuatkan jiwa dan raga kami untuk terus dapat mengabdi kepada bangsa dan negara kami. Tanamkan ke dalam diri kami komitmen untuk melayani masyarakat secara profesional.
sebagaimana moto dalam tugas kami, pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Ya Allah, tunjukkan dan mudahkan kami kepada jalan kebenaran yang dapat menghantarkan kami menuju kejayaan bangsa dan negara, dan jauhkan kami dari sikap permusuhan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan kami. Ya Allah, satukan kekuatan kami dengan masyarakat lainnya untuk bersama-sama mengamankan dan mensukseskan pesta demokrasi tahun 2019. Ya Allah, Ya Wahhab, angkatlah derajat kami dan para pendahulu kami yang telah membesarkan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia dalam tugas. Jadikan pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Janganlah Engkau menghukum kami sekiranya kami bersalah atau terlupa, serta janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang sekiranya kami tidak mampu untuk memikulnya. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkan segala doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pengabul segala doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Himne pemadam kebakaran. Ya
penghormatan kepada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Lah! Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Lan! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan barisan. Serah di depan! Lan! Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lagu ciptaan dari PLT Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Subejo, SHMSI. Inilah Jakarta. Dan tumpeng pertama dan
untuk pertama akan diserahkan kepada Direktur Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada PLT Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang ke-100, maka akan dilaksanakan demonstrasi keterampilan yang meliputi demonstrasi keterampilan oleh masyarakat peduli api dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Yang kedua, demonstrasi petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk demonstrasi kali ini memang sengaja kita lebih fokuskan ke masyarakat, karena masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan kebakaran sekaligus korban kebakaran harus mampu dalam batas tertentu menangani kebakaran, sehingga diharapkan kebakaran tidak berkembang ke skala yang lebih besar lagi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tujuan dari demonstrasi keterampilan ini adalah salah satu upaya pembinaan dan peningkatan keterampilan tenaga operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang terlatih, berkemampuan serta profesional dalam usaha menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ini juga merupakan suatu pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini di lingkungan masing-masing. Yang segera akan kita saksikan adalah demonstrasi keterampilan dari masyarakat peduli api yang akan melakukan upaya pemadaman secara dini ketika kebakaran itu terjadi sewaktu-waktu di daerahnya atau di lingkungan rumah tinggalnya. Ini juga merupakan suatu pencerminan dan gambaran dari hasil pendidikan dan latihan yang telah diberikan kepada seluruh warga masyarakat ibu kota. Hadirin, kita saksikan dua orang anggota masyarakat akan berusaha untuk melakukan upaya pemadaman kompor gas yang terjadi kebocoran gas di sana. Dengan melewati halangan dan rintangan, mereka akan berupaya untuk melakukan upaya pemadaman tersebut. Dengan dibekali oleh keterampilan individual bagaimana menangani kebakaran kompor gas, yang ini juga menduduki ranking kedua penyebab kebakaran, yaitu 15% disebabkan oleh kebakaran kompor gas. Satu orang sedang melakukan upaya pemadaman kebakaran. Inilah api dengan satu jari mereka bisa mengantisipasi kalau memang mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tersebut.
Oleh karena itu, teknik memadamkan kebakaran secara dini ini yang pertama adalah tidak boleh panik. Karena ketika mereka panik maka tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya. Dengan berbekalkan satu lembar anduk atau juga bisa karung atau juga bisa spray, bisa untuk melakukan upaya pemadaman secara dini ketika kompor gas mengalami kecoboran. Kita saksikan seorang ibu rumah tangga sedang melakukan upaya pemadaman tersebut. Iya, berikan aplaus, berikan tepuk tangan kepada ibu rumah tangga tersebut yang sudah mampu melakukan upaya pemadaman. Ketika api itu relatif lebih besar lagi, maka dilakukan oleh 2 orang petugas. 2 orang anggota masyarakat ini akan berupaya untuk melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan peralatan tradisional. Dengan kehati-hatian dan kewaspadaan dan keyakinan diri bahwa saya mampu dan saya bisa, maka upaya itu dapat dilaksanakan dengan maksimal. Peran dan potensi masyarakat juga perlu didukung oleh pihak swasta, karena peran swasta secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian kebakaran, yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang luas dan sektor swasta akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi kebakaran. Yang sedang kita saksikan adalah upaya juga pemadaman kebakaran dengan peralatan modern, yaitu alat pemadam api ringan. Dan ini didesain khusus untuk pemadam kebakaran. Dengan berbagai teknik dan metode, pemadaman kebakaran secara dini bisa dilakukan dengan menggunakan alat tersebut. Dan alat inilah yang menjadi andalan oleh gedung perkantoran, perhotelan, industri, dan lain sebagainya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selain pihak swasta dan pihak masyarakat tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Penanggulangan kebakaran dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dan para lembaga pendidikan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang sedang kita saksikan juga oleh masyarakat pula, yaitu masyarakat peduli api yang akan mencoba melakukan upaya pemadaman dengan hidran mandiri. Hidran mandiri ini adalah hidran yang terpasang di daerah rawan kebakaran, di mana akses jalan masuk unit pemadam sulit untuk ke arah TKP. Masyarakat bisa langsung mengoperasikan karena telah disiapkan tandon air, pompa, selang, nozzle, dan peralatan lain dalam rangka mendukung hidran mandiri tersebut. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, lokasi pembangunan hidran mandiri tahun 2018 ada 4 titik, yaitu di Jakarta Pusat di Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Utara di Kelurahan Cilincing, Jakarta Barat di Kelurahan Cengkareng, Jakarta Selatan di Kelurahan Manggarai, dan Jakarta Timur ada di Pisangan Baru. Ini juga dalam rangka untuk mengantisipasi secara dini apabila kebakaran itu terjadi di daerahnya. Dan di tahun 2019 ini akan dibangun 11 titik di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di sana juga bisa kita saksikan terjadi insiden kebakaran di ruko, di mana ruko ini menjadi peristiwa yang cukup tragis, biasanya sering menelan korban jiwa karena sulitnya akses jalan masuk. Petugas yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan akan menggunakan tangga manual sebagai salah satu sarana, salah satu peralatan yang akan digunakan untuk pemadaman maupun penyelamatan di ruko tersebut. Di tahun 2018 saja terjadi kebakaran ruko sebanyak 36 kasus. Para petugas yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan bagaimana olah tangga. Tangga ini bisa digunakan sebagai sarana transportasi atau sarana penyelamatan jiwa, termasuk juga bisa sarana untuk mengevakuasikan korban.
rescue. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan akan berupaya dalam rangka untuk melakukan upaya penyelamatan tersebut. Koordinasi, komunikasi antara petugas yang satu dengan yang lain, antara petugas rescue dengan petugas safety yang ada di bawah tentunya harus selalu dilakukan. Setelah diadakan size up dan pemadaman awal, ternyata di lantai 3 terdapat korban yang harus segera dievakuasikan oleh petugas dengan penuh kepastian, keyakinan, dan penuh dengan motivasi yang tinggi untuk menyelamatkan jiwa. Mereka berupaya untuk melakukan upaya pemadaman dan penyelamatan di gedung tersebut. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam rangka upaya penyelamatan ini diantaranya adalah tangga manual itu sendiri yang tentunya harus menjangkau sampai di tempat korban itu berada. Kesulitan utama terjadi kebakaran di ruko adalah karena penuh dengan tralis besi maupun kaca. Oleh karena itu, petugas yang sudah dibekali dengan keahlian khusus berkaitan dengan pemecahan kaca pada suatu ketinggian akan berusaha untuk melakukan upaya membuat akses jalan masuk. Kita saksikan di atas sana seorang anggota rescue sedang berusaha untuk memecahkan kaca dalam rangka untuk membuat akses jalan masuk untuk menyelamatkan korban yang ada di dalam sana. Satu tim petugas lagi juga akan berusaha untuk membuat akses jalan masuk, di mana kesulitan yang kedua adalah adanya suatu tralis, dan ini biasanya tidak diantisipasi oleh warga masyarakat. Ketika membangun atau mendirikan suatu ruko, akses jalan masuk hanya satu di depan saja. Ini yang perlu mendapatkan sosialisasi dari kita semua, termasuk dari pemahaman masyarakat berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Dengan dibekali dengan peralatan-peralatan manual, mereka akan berusaha untuk membuka akses jalan masuk dan memotong beberapa tralis sehingga korban yang terjebak di dalam sana bisa langsung dievakuasikan. Setelah mendapatkan akses jalan masuk, tentunya tim rescue akan berusaha untuk melakukan suatu pencarian korban dalam suatu ruangan tersebut. Kita saksikan korban sudah dapat ditemukan, oleh karena itu tim rescue langsung akan berusaha untuk melakukan suatu penyelamatan. Metode menurunkan korban menggunakan tangga manual ini bisa dilakukan berbagai cara. Dengan cara dibilai, atau dengan cara dipanggul, atau dengan cara digendong. Itu semua sudah dimiliki kemampuan tersebut oleh petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Kita saksikan petugas yang sudah ditemukan langsung dievakuasikan dan langsung mendapatkan suatu pertolongan lebih lanjut untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kehati-hatian, kewaspadaan, kecermatan dalam bertindak, ketepatan dalam suatu mengambil keputusan mutlak harus dimiliki oleh setiap insan rescue Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Satu tim lagi ternyata masih juga berusaha untuk melakukan suatu penyelamatan dengan cara digendong atau dengan cara digendong belakang. Ini tentunya membutuhkan suatu kehati-hatian, kewaspadaan, dan koordinasi yang baik antara petugas rescue yang di atas maupun petugas bilai yang ada di bawah.
Hadirin tamu undangan yang berbahagia, setelah ini bersama juga kita saksikan demonstrasi keterampilan penanganan binatang berbisa atau beracun atau hewan liar, di mana sarang tawon dan ular ini juga menjadi momok bagi warga masyarakat yang sering dijumpai di lingkungannya masing-masing. Satu tim rescue yang sudah dibekali dengan penanganan kaitan dengan binatang liar atau binatang buas langsung menuju ke TKP ketika mendapatkan informasi dari masyarakat untuk menangani sarang tawon tersebut. Di tahun 2018 terdapat 301 kali kasus penanganan sarang tawon, dan ini betul-betul terjadi dan menjadi momok bagi warga ibu kota dan mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, satu tim terdiri dari 4 orang petugas, 2 orang sebagai eksekutor berkaitan dengan tawon tersebut, dan 2 orang sebagai tim safety yang akan berusaha untuk melakukan penyelamatan tersebut. Peralatan yang dibutuhkan cukup sederhana, bisa menggunakan tangga, karung, tali, atau semprotan yang lainnya. Beberapa metode juga bisa digunakan kaitan dengan penanganan sarang tersebut. Yang pertama dengan sistem pengasapan atau pembakaran, tapi ini tidak dianjurkan. Yang kedua adalah cara menyelimuti atau membungkus sarang tawon dengan suatu karung. Pertama yang harus dilakukan adalah menutup pintu atau lubang sarang tawon tersebut. Biasanya satu sarang tawon terdiri dari 3 atau 4 lubang. Salah satunya tidak ditutup karena dalam rangka untuk menyemprotkan racun serangga tersebut. Setelah dianggap aman, maka sarang tersebut akan langsung dibungkus dengan karung dan diikat ujungnya. Selanjutnya bisa menggunakan membasmi serangga atau pembelian sarang tawon itu dalam rangka untuk mengamankan. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat keselamatan dari petugas itu sendiri, yang betul-betul dari kepala sampai kaki mereka harus tertutup rapat sehingga tidak membahayakan. Berikan aplaus, berikan tepuk tangan kepada tim rescue yang sudah berhasil mengevakuasi sarang tawon. Yang selanjutnya kita saksikan penanganan ular, penanganan binatang berbisa, dan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penanganan ular tersebut. Yang pertama harus diidentifikasi apakah ular tersebut termasuk ular yang berbisa atau tidak. Yang kedua, jika ular itu berbisa, kita harus menggunakan peralatan khusus seperti grab stick, hook, snake bag, dan lain sebagainya. Untuk ular yang tidak berbisa, bisa menggunakan alat yang ada di sekitar kita seperti kayu, sapu, dan lain sebagainya. Kita saksikan tim rescue Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sedang menangani berbagai macam jenis ular. Di antaranya adalah king cobra yang coba akan dijinakkan oleh tim rescue. Yang kedua adalah ular piton dan ular sanca. Ya, ternyata satu orang sudah berhasil mengevakuasikan, dan ternyata ular tersebut melakukan suatu perlawanan. Tapi dengan ketelitian dan kecermatannya mereka sedang berusaha untuk mengendalikan. Iya, berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Salah ular sanca dan king cobra sudah bisa dijinakkan oleh tim rescue Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ternyata 4 ekor sudah bisa dijinakkan, masih ada lagi satu ular yang cukup besar dan mencoba untuk dilaksanakan upaya penyelamatan juga. Iya, kita saksikan bersama, cukup besar. Ya, cara ini adalah dalam rangka untuk mensterilkan tempat agar ular tidak kabur atau ke tempat yang lain yang lebih sulit. Kemudian kita bisa menggunakan tongkat kayu atau sapu untuk menahan kepalanya dari belakang, dan ini tentunya dibutuhkan suatu keahlian khusus dan kehati-hatian. Setelah tertekan kepalanya, baru menggunakan tangan untuk mengambil kepala ular tersebut. Kita saksikan dengan penuh keyakinan, ternyata ular kalau bisa kita menjinakkan bisa jadi teman kita.
tapi cukup membahayakan juga buat kita semua. Selanjutnya pada saat akan memasukkan karung, ke dalam karung tentunya kepala dan ekor dipegang secara bersamaan. Karena walau bagaimana juga kita juga harus mewaspadai bahwa ular termasuk binatang berusa dan binatang buas. Iya, ternyata ular sudah bisa dijinakkan oleh tim petugas tim rescue Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi di Jakarta. Berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Sarang tawon, binatang liar, binatang buas dan lain sebagainya, ini juga merupakan suatu tugas pokok dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian demonstrasi keterampilan yang disajikan oleh masyarakat peduli api dan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Bahagia ya. Hari ini Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran ini usianya sudah 100 tahun ya. Sangat membanggakan buat prestasi dari damkar ini
baik di level nasional maupun di internasional. Bahkan dalam HUT nanti pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana tingkat nasional, DK ini akan bertindak sebagai juri dari perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan di tingkat pusat. Menjadi juri artinya kita tidak menjadi peserta. Jadi justru ilmu-ilmu dari Jakarta ini akan dinularkan ke semua provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat. Walaupun tadi memang dengan tingkat keunikan, ya, kepadatan, keragaman di Jakarta ini, berbagai kondisinya, catatan kejadiannya masih sangat banyak sesuai dengan tadi sambutan Pak Gubernur yang saya bacakan, ya, karena habis pendek, karena akibat rokok, akibat lilin, ya, kemudian karena pembakaran sampah, itu tadi masih ada beberapa insiden. Kita harapkan ke depan kita tidak hanya upaya untuk pemadam kebakaran, tetapi pemadaman, tetapi kita saya minta untuk lebih preventif. PLT Kepala Dinas, karena Kepala Dinas ini bentar lagi kita mau lelang, ya. Jadi syarat-syarat dari lelang yang oleh ASN itu memang mesti kosong dulu, mesti kosong dulu baru kita lelang. Makanya Pak Bejo, ya, kita geser ke BPBJ, ya, Badan Penanggulangan Bencana. Masih erat sih hubungannya, tupoksinya ya mirip-mirip, ya. Ini kita PLT-kan dulu sampai nanti kita tunggu lelang. Kita berharap internal dari pemadam kebakaran, para eselon 3-nya, para kasudinnya, ya, ikut seleksi gitu. Nanti yang terbaik dia akan menjadi kepala dinasnya. Ya. Cara itu selamat ulang tahun yang 1 abad ini, ya. Semoga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. Tadi tanda-tandanya masyarakat sudah dilatih tuh, ya, bagaimana memadamkan titik api di awal. Jangan handuk basah, jangan karung basah, ya. Ya, kalau ada ular itu urusan kamu lah. Terima kasih Pak Sekda. Ya, buat kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran ini sebagai masukan juga, sebagai realita yang kita harus sikapi, tentunya dengan banyak melakukan upaya preventif. Ya, preventif melatih masyarakat, merubah perilaku masyarakat agar dia makin peduli, sehingga bisa mengatasi kebakaran pada tahap awal. Dengan demikian nanti mungkin kerugian bisa berkurang secara otomatis itu. Jadi ini memang upaya preventif yang akan kita lebih kembangkan. Makanya kami juga menggerakkan ada gerakan periksa kompor gas dan instalasi listrik. Itu salah satu upaya preventif supaya masyarakat tahu bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana istilahnya memahami kompor gasnya, memelihara kompor gasnya agar aman. Terus instalasi listriknya juga agar aman. Ini kan instrumen untuk merubah perilaku masyarakat. Nah, jadi nanti ke depan kita harapkan kebakaran yang ditangani oleh masyarakat bisa lebih banyak. Ya, sekarang kan masih ditangani oleh pemadam nih. Nanti kita harapkan yang ditangani oleh masyarakat lebih banyak. Apa sekarang udah ada internet mandiri. Itu salah satu jawaban untuk mengatasi itu. Ya, apalagi kita tahu masih segala macam. Internet mandiri akan secara tiap tahun akan kita lakukan pada daerah-daerah yang rawan pada dunia. Terakhir Pak, ada pesan khusus dari Pak Gubernur nggak buat kinerja di awal tahun ini harus ngapain ke depannya gitu? Itu tadi sebetulnya Pak Gubernur pesannya libatkan masyarakat stakeholder sebanyak mungkin dan perlu upaya masif agar masyarakat makin menyadari bahwa dia juga punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan kita. Itu pesan Gubernur. Ya. Oke.
Oke, makasih ya. Terima kasih banyak Pak.